Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Himatul Azizah dan Sun Aulia Husna akan mempresentasikan tentang gangguan berbahasa. Dalam berbahasa, terjadi proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Otak menerima dan memahami masukan bahasa melalui telinga. Fungsi otak dan alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik reseptif maupun produktif. Inilah yang disebut sebagai gangguan berbahasa. Macam-macam gangguan bahasa. Gangguan bahasa secara biologis. Gangguan bahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ, seperti halnya yang dialami oleh tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. 1. Gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Pada penderita tunarungu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat. Dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu, tunarungu kemudian memahami bahasa lisan dan tulis sebagai bahasa kedua. 2. Gangguan pada mekanisme bicara. Menurut Khair, berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringal, dan pada lidah atau lingual. A. Gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh penderita penyakit paru-paru. Pada penderita penyakit paru-paru ini, kekuatan bernapasnya sangat kurang, sehingga cara berbicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara yang kecil sekali, dan terputus-putus. B. Gangguan akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor laringal ini ditandai oleh suara yang serak atau hilang. C. Gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih jika digerakkan. Untuk mencegah rasa sakit itulah cara berbicara diatur dengan gerak lidah yang dibatasi. Dalam keadaan seperti ini, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. C. Gangguan berbahasa secara kognitif. Pertama, demensia. Istilah demensia mencakup diagnosa yang luas sebagai gejala dari kemunduran intelektualitas akibat perubahan jaringan sel di otak. Orang yang menderita demensia menunjukkan banyak gangguan seperti agnosia, yaitu kesulitan mengenali objek melalui rangsang indera. Apraksia, yaitu ketidakmampuan melakukan perbuatan kompleks dan tangkas menurut kehendak. Amnesia atau gangguan memori, perubahan kepribadian, dan perubahan perilaku. Macam-macam demensia. A. Demensia kortikal. Pada demensia ini, terjadi perubahan sel pada struktur kortikal otak yang terlihat penderitanya setidaknya menunjukkan 3 dari 4 gejala berikut: mengalami kesulitan berbahasa, mengalami gangguan memori, bermasalah dalam melakukan sesuatu yang sebelumnya dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Misal mengeja mobil secara terbalik. Kemudian perubahan sikap, mudah marah, dan suka bertengkar. B.
Demensia subkortikal. Gejala demensia subkortikal mengalami kesulitan berjalan dengan stabil. Penderitanya mengalami kesulitan berbicara. Suaranya terdengar berbisik dan sulit dipahami. Hal ini karena perubahan struktur sel pada hampir seluruh jaringan subkortikal yang mempengaruhi kemampuan berbicara dan sistem organ wicara. D. Gangguan berbahasa secara psikogenik. Selain karena faktor kognitif sebagaimana dijabarkan di atas, gangguan berbahasa disebabkan segi mental atau psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Macam-macam gangguan pada psikogenik. 1. Berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Fonem S dilafalkan C sehingga kalimat sakit sekali susah sembuhnya menjadi sakit sekali susah sembuhnya. Gejala seperti ini dapat diamati pada orang tua pikun atau jompo. 2. Berbicara kemayu. Menurut Siddhartha, istilah kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara menonjol atau ekstra lemah gemulai dan memanjang. Meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk gangguan bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin. 3. Berbicara gagap. Gagap yaitu berbicara yang kacau, tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu kalimat dapat diselesaikan. Penyebab gagal belum diketahui secara tuntas, namun hal yang dianggap berperan misalnya faktor stres, pendidikan anak yang terlalu keras dan ketat, serta tidak mengizinkan anak berargumentasi atau membantah. Adanya kerusakan pada belahan otak atau hemisfer yang dominan. Faktor neurotik familial. 4. Berbicara latah. Latah atau ekolalia yaitu perilaku membeo atau menirukan ucapan orang lain. Ini merupakan sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau koprolala dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Yang sering dihinggapi sindrom ini adalah wanita berumur 40 tahun ke atas. Timbulnya latah ini berkorelasi dengan kepribadian histeris. E. Gangguan berbahasa secara linguistik. Yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara linguistik yaitu ketidakmampuan dalam pemerolehan dan pemrosesan informasi linguistik. Di atas telah disinggung gangguan berbahasa yang berkembang dari kelainan sejak lahir. Kelainan ini dapat berimbas pada masalah kefasian dan masalah bahasa tulis, yang biasa dikenal aleksia atau disleksia. Aleksia merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, atau mengolah informasi linguistik secara tertulis. Gangguan ini jika terjadi pada orang dewasa timbul sebagai akibat kerusakan pada jaringan otak yang sangat menentukan kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.